Halo Bang, balik lagi nih bareng Jam Frontier. Kali ini lagi dan lagi kita bakal ngebahas soal perbentenan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe channel ini, tampol bel notifikasinya, dan pastiin kalian gak ketinggalan konten keren lain yang bakal kita bahas ke depannya. Oke, balik ke topik. Bayangin sebuah multiverse di mana setiap versi band punya potensi gelap yang bisa berubah jadi mimpi buruk. Gak cuman sekedar versi alternatif biasa tentu, tapi versi tergelap yang bakal bikin kalian bertanya-tanya, emang band bisa sebejat itu? Dan ya, kali ini kita bakal ngebahas berbagai versi evil dari band Tennyson yang ada di timeline alternatif. Jadi seperti apakah penampakan dari band-band tersebut? Langsung aja kita ke listnya. Let's go. Band Zaro. Kalau ngomongin karakter aneh di multiverse Benten, band Zaro tuh salah satu kandidat utama. Bayangin, kombinasi antara zombie, kepribadian yang rusak, dan humor yang absurd. Itu dia band Zaro. Band Zaro ini adalah karakter yang bodo amat asal seru, tapi ya serunya itu seringkali bikin rusuh. Band Zaro datang dari dunia alternatif yang kacau karena adanya wabah zombie. Menurut cerita dia itu pasien 10, salah satu korban awal virus yang bikin orang jadi zombie, Bang. Tapi ada yang bilang dia ini pasien 0 alias biang kladinya. Nggak ada yang tahu pasti karena ya dunianya udah keburu berantakan. Yang lebih parah, Asmut dari realitasnya pernah nyoba menyembuhkan band Zaro, tapi tebak apa yang terjadi? Asmut malah ketularan. Primitif tapi berbahaya. Sebagai zombie, band Zaro nggak seperti band-band lain yang bisa ngomong lancar. Dia lebih sering neriakin frasa-frasa random, Bang. Intinya kalau mau komunikasi sama dia, kita mesti nyiapin kesabaran lebih lah. Terus meskipun kelihatannya kayak tilil banget gini, band Zaro cukup liar di medan tempur. Dan ya mungkin itu ya karena naluri bertahan yang tinggi lah ya. Salah satu hal paling unik dari band Zaro adalah dia membawa efek zombifikasi ke setiap alien yang dia gunakan. Jadi kalau dia berubah, alien itu bakal jadi versi zombinya. Di balik tampangnya yang serem, band Zaro punya humor yang ya mari kita bilang unik. Dia tuh kayak badut horor yang gak paham batas wajar. Menariknya, meski jadi bagian dari band jahat, dia ini gak punya niat jahat yang terencana. Dia cuma rusak, gak ada agenda tersembunyi, cuman pengen ngelakuin apa yang dianggap seru. Kadang chaos for the sake of chaos tuh emang lebih menakutkan. Band Zaro itu kayak bug system di multiverse Benten. Gak seharusnya ada, tapi keberadaannya bikin semua tambah seru. Mudband berasal dari dunia pasca apokaliptik. Mudband adalah diktator yang kejam, Bang, dengan Omnitrix atau bisa kita sebut Power Words yang dia gunakan untuk mendominasi rakyatnya. Dia adalah pemimpin yang memerintah dengan tangan besi. Soal Power Words-nya sendiri nggak ada yang tahu pasti apakah dia dapetin alat itu sebelum atau sesudah kiamat di dimensinya. Yang jelas alat itu dia gunain buat nyiksa rakyatnya sendiri. Mudband dikenal karena brutalitasnya di medan perang. Mudband juga bukan tipe orang yang suka debat sehat. Kalau ada yang berani nge-challenge dia, jawaban standarnya cuma 2, ancaman atau kekerasan langsung. Intinya dia nggak punya waktu buat basa-basi lah. Dan ngomong-ngomong soal motivasi, dia cuma peduli sama kekuasaan dan gimana caranya tetap jadi yang paling ditakuti. Sederhana, iya. Efektif, jelas. Mudband mungkin pemarah, tapi di medan tempur dia lebih pintar dari yang orang kira, Bang. Dibandingin band Prime atau band 23, dia punya kontrol yang jauh lebih baik atas Omnitrix-nya. Terus, kalau kalian berharap bisa bikin dia mundur dengan sedikit strategi atau serangan balik, lupakan. Dia nggak cuma kuat secara fisik tapi juga mental, nggak takut mati. Satu-satunya cara buat ngalahin dia adalah bikin dia kehilangan kontrol, karena begitu dia marah besar, dia bisa bikin keputusan yang bodoh. Cuman ya itu tetap bahaya juga sih. Uniknya Mudband ini punya sisi loyal. Dia menghormati Vilgax dan Maltrun karena mereka yang bikin dia jadi monster seperti itu, Bang. Tapi ya loyalitasnya ini lebih ke arah loyal karena butuh lah daripada tulus. Begitu Maltrun pergi, Mudband tetap lanjut nge-push rakyatnya sampai setengah mati buat sesuatu yang bahkan gak penting. Mudband juga cukup sadis. Dia pernah tuh nyuruh budaknya yang udah kelelahan buat tetap terus kerja. Gampangnya sih, dia ini kayak pengingat lah bahwa kekuasaan tanpa batas bisa bikin siapapun kehilangan akal sehat. Negaband. Oke, kenalin band yang udah kayak bocah yang kelamaan nongkrong di warnet sambil dengerin Viera ini namanya adalah Negaband, Bang. Negaband datang dari realitas yang digambarin kayak bagian paling hipster di Seattle atau Portland. Negaband punya kepribadian yang bisa dibilang emo maksimal. Dia nganggep segalanya tuh nggak penting atau bahkan cacat. Tapi jangan salah, dia bukan cuma suram tanpa alasan. Dia sebenarnya masih bisa jadi ancaman serius, terutama karena sifatnya nggak kenal takut dan cenderung apatis. Ketika kelakuan
effort nyoba ngusir dia balik ke dimensinya sendiri. Responnya Gaben cuman ngangkat bahu dan bilang terserah. Meski demikian, saat situasi bener-bener danger kayak ledakan Chronosapien time bomb, dia tetap bisa panik bang. Intinya dia nggak sepenuhnya mati rasa lah, tapi ya hampir. Sikap apatisnya mungkin bakal bikin orang mikir kalau dia ini ngangoh di medan tempur. Tapi tahu nggak, kalau justru gara-gara itu dia malah terkesan nggak terlalu peduli sama kondisi sekitar, sampai-sampai bikin dia jadi sulit buat diprediksi. Alien yang dia pilih juga seringkali mencerminkan kepribadiannya. Gatrod misalnya cocok banget sama gayanya yang males ribet. Tapi kalau situasi emang maksa, dia juga nggak segen-segen pakai alien yang lebih brutal. Terus kalau dia lagi tarung kayak ada nuansa meh yang bikin orang bingung. Ini niat berantem apa cuman yang penting ada aja sih. Buat beberapa fans Ben 10, dia bukan tipe karakter yang bakal dapat support, tapi masih relate lah sama kaum-kaum emo zaman warnet masih 2500 per jam. Bad Ben. Bad Ben, bocah yang dikenal sering bikin masalah dan lebih sering jadi ancaman daripada solusi. Dia tuh kayak Ben yang salah posisi tidur, terus memutuskan untuk jadi agent chaos. Bad Ben ini sebenarnya nggak jauh beda dari Ben Prime soal asal usulnya. Cuman bedanya dia milih jalur hidup yang bisa dibilang berantakan bang. Kalau Ben Prime mikir gimana caranya bisa nolong orang, Bad Ben malah mikir gimana caranya bisa nyusahin orang. Dan percaya atau enggak, dia ngelakuin semua itu sambil tetap ngeluarin one-liner yang bikin suasana tambah aneh. Keterampilan bertarungnya lumayan, meski sering bertingkah kayak badut. Jangan salah, Bad Ben ternyata jago bela diri bang. Ada momen dimana dia ngadu fisik sama No Watch Ben dalam bentuk manusia, dan dia cukup berhasil bikin lawannya kerepotan. Nah ternyata dibalik semua kerandoman dan keisengannya, dia sempat ikut kelas bela diri. Kalau mungkin ada yang mikir apa Bad Ben ini bisa dibilang anti hero, enggak. Dia nggak punya tuh yang namanya tujuan mulia atau misi besar buat ngubah dunia. Kebanyakan tingkahnya didasari keinginan buat seneng-seneng sendiri, meskipun itu berarti bikin hidup orang lain jadi lebih sulit. Tapi di sisi lain dia juga nggak sepenuhnya bobrok. Dia lebih kayak bocah yang nggak punya filter antara yang lucu sama yang ngeselin. Bad Ben ini kayak versi What If Ben Tennyson yang nggak punya arahan hidup, tapi tetap karismatik dalam caranya sendiri bang. Dia memang tidak layak dijadikan panutan, tapi nggak bisa dipungkiri kalau kehadirannya bikin cerita jadi lebih seru atau seenggaknya lebih kacau lah. Jadi kalau kalian adalah penggemar karakter yang suka bikin onar sambil tetap nyelipin jokes absurd, Bad Ben ini kayaknya cocok. Nah jadi itu tadi berbagai versi evil dari Ben Tennyson yang ada di timeline alternatif. Dari 4 di atas mana nih yang paling kalian demen? Kalau aku sih jelas Bad Ben. Bahkan kalau disuruh milih lebih suka Bad Ben apa Ben Prime, tetep bahkan lebih milih Bad Ben bang. Maksudku lihat aja nih, udah keren gini terus dia tuh tipe yang langsung terobos gitu. Udah paling mantep lah pokoknya. So, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Seperti biasa kalau ada salah-salah kata bisa langsung koreksi di kolom komen. Thank you udah nonton sampai habis, apalagi yang gak skip-skip iklan, asli thank you parah. Dan ya sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya.